Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 8 saham. Yang pertama IRA, kedua KF, ketiga INAF, keempat SAME, kelima BMAS, keenam Prada, ketujuh YNKP, dan kedelapan TKIM. Langsung saja ke saham pertama. Ada IRA yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 1,94% ke harga 2.100. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IRA hari Jumat didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IRA kalau dilihat bagus ya. Dia akhirnya breakout dan resisten 1950 itu di breakout area ini. Nah, jadi kemana arahnya untuk IRA? Ya ke atas. Jadi target kenaikannya itu 2230 sampai 2000, ya 2300 lah. 2230 sampai 2300. Kalau itu mampu di breakout, IRA akan strong uptrend. Kalau ditarik tren dari Februari 2021 memang terlihat IRA sudah breakout dari tren line downtrendnya semenjak breakout di tanggal 29 November. Jadi arahnya ini uptrend dan IRA juga sudah saya rekomendasikan waktu itu saya suruh antri di area bawah ini ya di 1960-an. Jadi udah lumayan profitnya. Dan kemana arahnya ya 2240 konfirmasinya kalau di breakout 2240 itu akan lanjut uptrend dan target kenaikannya pakai support resisten klasik nih juga bisa nih, targetnya itu 2550 sampai 260 ke area ini. Nah ini target selanjutnya kalau dia breakout dari 2240. Jadi seperti itu, menarik juga untuk IRA. Tapi kalau baru beli di harga sekarang itu cut lossnya sudah jauh ya, karena cut lossnya itu di bawah 1900. Jadi seperti itu. MACD-nya juga bagus, membentuk golden cross mengarah ke atas, bar chart di atas 0 makin tinggi dan volume makin meningkat. Kalau dilihat dari mingguannya juga bagus volumenya. Ya kalau mingguannya minggu depan dia retest ini ya bisa aja ya dia retest dulu terus baru mantul. Yang penting jangan jebol area 1900 ini, karena itu baru aja di breakout IRA. Jadi seperti itu untuk IRA. Langsung saja ke saham kedua, ada KF yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 1,54% ke harga 2.550. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell, tapi seminggu kemarin 4 hari dia net buy. Kalau diakumulasi, kalau dilihat dari broker summary-nya, KF diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, KF juga bagus, volumenya bagus. Ya kalau digambar support resistennya di area ini 2550 sampai 2560 ini ya area support. Kalau dia jebol ini udah out aja dulu, karena dia breakdown lagi dari area konsolidasinya ini. Ini kan dia baru aja breakout dengan volume besar 2550. Kalau itu jebol out, udah cut lossnya juga nggak dalam nih, paling 3%. Kalau mau cut loss misalnya sekalian di bawah area konsolidasinya 10% ya silahkan. Kalau saya cut loss dulu kalau dia jebol 2500 ya, di 2460 atau 2450 cut loss saja. Nanti buybacknya kalau dia kembali ke atas, udah seperti itu. Karena resikonya kalau dia jebol itu ya dia akan turun lebih dalam. Jadi kalau mau bagus, Senin harus rebound, minimal tutup di atas 2620. Jadi seperti itu. Untuk KF, MACD-nya bagus, golden cross mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk saat koreksi 3 hari setelah breakout dengan volume kecil. Jadi tetap peluangnya harus rebound hari Senin kalau memang mau bagus. Seperti itu untuk KF. Langsung saja ke saham ketiga, ada INAF yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 0,81% ke harga 2.430. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INAF didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Kalau secara teknikal, INAF juga cukup bagus ya. Nih, area supportnya itu 2400. Kalau jebol itu ya udah, berarti itu false breakout dan arahnya akan kembali downtrend. Jadi ya cuman mungkin sell on news ya. Jadi saat virus Omicron itu muncul ya rata-rata saham healthcare langsung naik, tapi setelah itu kan turun. Nah ini konfirmasinya tetap hari Senin juga harus rebound. INAF minimal tutup di 2500 itu bagus. Kalau dia jebol 2400 berarti benar cuman sentimen sesaat dan
arahnya bisa kembali turun atau konsolidasi lagi. Jadi seperti itu untuk INAF. Kalau dilihat volume meningkat ya bagus seharusnya ya ini, dan koreksinya hari Jumat volumenya kecil. Jadi sama Senin penentuan INAF ini bakal lanjut ke atas apa kembali turun. Jadi seperti itu untuk INAF. Langsung saja ke saham keempat, ada SAME yang di hari Jumat ditutup menguat 3,44% ke harga 420. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net buy, nilainya juga cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SAME malah didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SAME bagus mantul dari support setelah membentuk candle hammer dan volume meningkat. Jadi untuk konfirmasinya harus breakout 440. Kalau ditarik tren dari September 2021 ini downtrend parah ya. Bahkan ditarik dari Juli 2021 SAME dah turun cukup dalam ya. Kalau dihitung dia turun udah 47% ya, saatnya dia rebound lah. Minim-minim dia breakout dulu 440. Kalau beli di harga sekarang sudah nanggung, antara naik dan turun itu sama nilainya 20 poin dan turunnya juga 20 poin. Kalau nekat ya boleh, tapi kalau saya lebih aman ya nunggu dia breakout 440 ini confirm ya bisa kembali uptrend, dia merubah tren turunnya menjadi tren naik. Ini kan dia di dalam tren downtrendnya. Jadi seperti itu. Kalau dilihat ini kan memang SAME ini udah naik cukup tinggi ya, wajar kalau ada distribusi. Ini kan dia naik nih berapa persen nih dari bawah. Dari Juli 2020 itu dari 86 ya, dia udah naik cukup signifikan nih, hampir 10 kali lipat dia naik, dan dia turun itu sangat wajar. Jadi ini kondisinya ya, kalau Bapak Ibu mau aman memang belinya nunggu dia confirm breakout 440. Target arah kalau dia confirm breakout 440 tuh 500 sampai 520 itu minim-minim bisa dicapai ya. Ini potensi upside-nya juga masih bagus nih, 14% ya. Cut loss-nya cuma tipis saja 3-4%. Kalau dia kembali ke bawah 440 udah cut loss aja. Jadi seperti itu untuk SAME. Yang masih nyangkut gimana ya, semoga aja naik. Kalau dia tambah turun ya pertimbangkan lah. Kalau nggak mau rugi waktu ya cut dulu. Tapi kalau bingung mau beli saham apa untuk nutupnya, biasanya seperti itu kan, ada misi untuk balas dendam. Tapi kalau sudah terlalu dalam itu untuk misi balas dendamnya itu nggak bisa waktu cepat, kecuali Bapak Ibu main di saham-saham yang high risk ya, high return. Kalau di saham-saham yang lambat gerak juga ya susah baliknya. Ya kalau sudah tahu seperti itu, kebiasaan susah cut loss kalau sudah dalam ya. Kalau dia turun 5% udah targetkan cut loss, seperti itu aja ya. Kalau masih cut loss setiap hari atau setiap bulan cut loss diakumulasi terus cut loss, ya perbaiki, belajar lagi, cari mentor udah. Karena ini ilmu analisa teknikal ini bisa dipelajari ya. Dan yang paling penting memang psikologis, jangan FOMO, jangan ngejar harga, konsisten dan disiplin. Misalnya beli di dekat support atau beli buy on breakout dengan membuat trading plan. Kalau di luar trading plan, cut loss udah. Kalau Bapak Ibu mau masih mencari sistem trading yang sesuai dengan profil resiko Bapak Ibu, pakai lot-lot kecil dulu. Nanti kalau sudah bisa bagus, psikologis mulai bagus, naikkan lotnya. Nah di situ Bapak Ibu setelah naik lotnya itu Bapak Ibu berjuang lagi melawan psikologis, dan juga apakah tetap masih disiplin dengan trading plan. Memang perlu waktu, nggak bisa seperti membalikkan telapak tangan ya, tapi bisa dipelajari. Bukannya judi segala apa modal feeling doang, ini bisa dipelajari, bisa memberikan profit ya. Yang penting disiplin, dan memang paling penting lagi psikologis harus terjaga. Tenang, jangan membalas. Kalaupun sudah cut loss hari ini cukup dalam, apalagi yang trading scalping, udah tenangin diri, besok lagi mulai. Karena market itu tiap hari ada, dan selalu ada kesempatan, dan momentum itu selalu ada setiap hari untuk yang scalping ya. Jadi sabar aja. Kalau dapat satu saham satu hari scalping ya udah, nikmati itu, syukuri, besoknya lihat lagi. Jadi seperti itu. Yang swing trade juga ya harus punya trading plan, punya target harga, dan
disiplin juga ya. Jadi seperti itu ya. Untuk SAME memang bagusnya beli di bawah di 400 atau tunggu dia breakout. Nah kalau kondisi seperti ini ya wait and see, tunggu dia koreksi, berharap dia ke 400 lagi bisa buy, dan kalau dia mantul bisa TP di sekitaran 420 440. Kalau ternyata dia turun lebih dalam ya udah cut loss, berarti belum rezeki. Kalau dilihat ya ini kan dia lagi membuat swing low-nya, semoga konfirmasinya swing low-nya itu di 400 dan dia bisa upside sekitar 560 sampai 600. Semoga seperti itu gambarannya ya. Tapi ini bisa dikatakan SAME strong downtrend. Dan kalau dilihat dari MACD-nya mulai ada tanda golden cross bar chart di atas 0 juga terbentuk. Tinggal lihat ini juga ada bullish divergence hidden ya. Nih, MACD-nya naik, harga sahamnya turun. Nah, jadi di mana konfirmasinya 440, dia breakout dari trend line downtrendnya ini. Jadi seperti itu. Untuk SAME yang punya dari bawah ya tetap hot. Kalau besok candle merah Senin udah TP aja dulu, mampatkan, nikmatin profit yang cuma 2 mungkin 3% udah. Ngapain berharap profit besar kalau besok hari Senin merah itu ada tanda dia turun. Daripada BP mending profit tipis. Jadi seperti itu ya. Untuk SAME langsung saja ke saham kelima, ada BHMS yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 1,14% ke harga 860. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BHMAS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BHMAS walaupun didistribusi tapi lihat volumenya meningkat ya, dan juga dia udah bertahan dari 17 November di support 840. Tapi saya tuh lebih suka angka psikologis 800. Jadi kalaupun beli di 860 saya akan cut loss kalau dia turun atau tutup di bawah 800. Jadi kerugian paling 10% maksimal nih, 9,36%. Cut lossnya di 780. Target profitnya tarik langsung aja 920 sampai 1000. Nah risk rewardnya kan hampir sama, 1/1,5. Karena ini juga lagi sepertinya diakumulasi. Saat dia koreksi volumenya kecil, saat dia candle hijau volumenya besar. Ini nggak bisa bohong. Dan MACD-nya juga membentuk golden cross mengarah ke atas. Ini tinggal nunggu momentum ya. Resisten terdekat di mana? Resisten terdekat tuh 900. Nah kalau dia sudah breakout 900 ini potensinya akan uptrend. Dan ini juga kalau ditarik dari November, 15 November ini kan pola descending triangle. Tinggal dia breakout 900 udah rally. Targetnya kemana? Targetnya itu 980 sampai 1000. Ini target kenaikan untuk BHMAS. Jadi seperti itu. Potensi upside dari harga sekarang nih 15 sampai 16%. Cut lossnya cuman 9%. Jadi risk rewardnya 1/2. Apalagi nanti kalau dia bisa confirm breakout 1000, udah bisa menguji all time high-nya di 1200. Jadi seperti itu. Untuk BHMAS ini kan baru IPO di Juli ya, ini dia lagi konsolidasi, tinggal nunggu breakout aja 1000 itu bisa perubahan arah menjadi uptrend. Jadi seperti itu. Untuk BHMAS langsung saja ke saham ke-6, ada PRDA yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 5,24% ke harga 9.525. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat malah net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, PRDA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PRDA juga bagus, Prodia ya. Dia akhirnya breakout dari harga psikologisnya 9.000 sampai 9.200 dengan volume besar, dan ini sepertinya sudah terkonfirmasi rounding bottom atau pola cup and handle, bisa seperti itu. Ini handle-nya ya, tapi kecil. Kalau saya lebih lihat ya rounding bottom ya, tapi bisa aja gambar aja seperti ini juga boleh ya. Mana cocok aja yang di mata, yang sesuai penglihatan biar bisa menghasilkan cuan. Tapi kalau nggak perlu gambar-gambar seperti itu, lihat support resisten klasik ini aja kan kelihatan. Kalau nekat beli di harga sekarang itu cut loss-nya cukup dalam. Nih 10%. Harusnya kemarin atau 2 hari yang lalu pas dia lagi merah-merah itu, nih ya salah di sini nih. Area ini ya 8.700 lah. Nah, ini area supportnya. Jadi kalau mau cut loss kalau dia turun dari 8750. Jadi bagaimana kondisinya nih, kan PRDA juga
all time high. Jadi tunggu aja dia koreksi, pasti ada koreksinya, dia pasti ada retest dulu 9.000. Memang mungkin nggak sampai dan 9.200 sudah mantul, tapi tunggu aja koreksi untuk coba ikutan masuk. Tinggal cut loss kalau dijebol 8750. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, dan volume juga meningkat, jadi masih bisa lanjut. Kalau ditarik trennya bagaimana nih kan, kalau dengan Fibonacci ya 9750 itu area resisten. Kalau nantinya dia gagal melewati 9750 area ini, ya ada peluang dia turun dulu. Ini target selanjutnya 11.000. Nah, nanti kalau dia gagal turun, pasti konsolidasi di area ini baru mencoba naik lagi. Dan kemungkinan juga bisa ada konsolidasi dulu karena dia udah naik cukup tinggi kan, dari 6.000 sampai 9.500 tuh naik 3.500 poin, jadi hampir 50%. Sangat wajar kalau dia nanti bisa konsolidasi dulu. Jadi manfaatkan aja, beli dekat support, jual dekat resisten. Dia akan tektokan aja kemungkinan besar di area ini. Kalau dia langsung naik tinggi, kalau market makernya mau juga ya bisa. Kalau nekat ya beli buy on breakout, bisa seperti itu ya. Aturlah bagaimana strateginya. Untuk PRDA, langsung saja ke saham ke-7. Ada INKP yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat tipis 0,32% ke harga 7.775. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INKP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INKP jebol support 8.000. Ini sangat rawan karena dia sudah mencoba 3 kali dan gagal ya. Jadi hari Senin itu harus naik, tapi kalau dilihat 3 hari ke belakang, low-nya itu terus naik dan higher-nya juga terus naik. Tinggal Senin juga penentuannya, jadi market itu Senin harus hijau pekat. Jadi biar saham-saham big cap itu naik tinggi dan bisa ada sinyal untuk kembali bullish. Nah, jadi INKP ini Senin juga, kalau Senin dia candle merah, apalagi jebol 7550, itu berpeluang ke 7.000 karena naik turunnya itu sekitar 1.000 poin. Jadi ini target penurunan untuk INKP. Kalau dilihat dari harga pulp and paper, hari Jumat ditutup menguat 1,26%, tapi dia sudah di bawah resisten atau support 500. Jadi agak berbahaya juga ini. Kalau dilihat harga pulp and paper juga strong downtrend, rawan juga untuk harga pulp, kecuali pulp ini nanti sudah di atas 500 baru mulai aman. Untuk TKIM wait and see aja dulu. Kalau masih pegang ya semoga aja Senin harus rebound biar aman. Kalau enggak potensi arah 7.000. Jadi seperti itu. Untuk INKP langsung saja ke saham terakhir. Ada TKIM yang di hari Jumat ditutup menguat 0,64% ke harga 7.775. Kalau dilihat transaksi asing hari seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TKIM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TKIM juga di bawah 8.000 itu sangat rawan juga. Jadi hari Senin harus naik. Kalau enggak bahaya juga untuk TKIM. Kalau dia turun itu iya 7.000 sampai 7.200 area ini. Kelihatan kan nih. Nah, di 6.670 sampai 7.000 lah area, nggak usah satu harga deh karena ini kan kurang tuh. Nah, area ini lah bisa diujinya untuk TKIM. Jadi seperti itu untuk TKIM. Hari Senin harus rebound dan bisa tutup di atas 8.000 it baru aman. Kalau dia candle merah hari Senin sangat berpeluang ke 7.000. Seperti itu untuk TKIM. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa harus cuan.